Prediksi Arsenal versus Liverpool 9 Oktober 2022. Arsenal akan menjamu Liverpool di Emirates Stadium pada pekan ke-10 Premier League 2022-23. Pertandingan Liga Inggris ini dijadwalkan kick-off Minggu 9 Oktober 2022 jam 22.30 waktu Indonesia Barat. Jika menang, maka posisi Arsenal di puncak klasemen sementara akan tetap aman. Selain itu, Arsenal juga akan semakin melebarkan selisih poin dengan Liverpool menjadi 14. Bagi Liverpool itu jelas bukan skenario yang mereka inginkan. Tengah pekan kemarin, Arsenal dan Liverpool sama-sama meraih kemenangan kandang di Eropa. Arsenal menundukkan Bodo Glimt 3-0 di Liga Eropa melalui gol Eddie Nketiah, Rob Holding, dan Fabio Vieira. Sementara itu, Liverpool menaklukkan Rangers 2-0 di Liga Champions lewat tendangan bebas Trent Alexander-Arnold dan penalti Mohamed Salah. Arsenal dan Liverpool sama-sama punya modal bagus untuk duel mereka di Emirates Stadium nanti. Jika melihat catatan pertemuan, Liverpool pantas diperhitungkan. Dalam 5 pertemuan terakhir dengan Arsenal, Liverpool tak terkalahkan, 4 kali menang dan tak sekalipun kebobolan. Namun jika melihat performa mereka di Premier League musim ini, Arsenal lebih layak difavoritkan. Ketika Arsenal sudah menang 7 kali, menang 7, seri 0, kalah 1. Liverpool baru sanggup mengemas 2 kemenangan, menang 2, seri 4, kalah 1. Bermodalkan performa yang lebih konsisten itu, sanggupkah The Gunners memutus tren negatif mereka kontra The Reds dalam duel nanti? Dari data statistik, Arsenal kemenangan dalam 5 laga terakhirnya melawan Liverpool di semua kompetisi. Arsenal juga selalu gagal mencetak gol dalam 6 laga terakhirnya melawan Liverpool di semua kompetisi. Sedangkan Liverpool cuma kalah 1 kali dalam 26 laga terakhirnya di Premier League. Namun Liverpool selalu gagal menang dalam 3 laga tandang terakhirnya di Premier League. Liverpool kini gampang ketebak, lawan pun senang. Manajer Liverpool Jurgen Klopp menyadari timnya kini lebih mudah diprediksi lawan sehingga kesulitan. Tapi Klopp yakin The Reds bakal bangkit. Setelah hampir meraih 4 gelar musim lalu, Liverpool sejatinya mendapat suntikan moral menghadapi musim 2022-23. Awalnya sih bagus ketika Liverpool memenangi trofi Community Shield dengan mengalahkan Manchester City. Tapi begitu musim sebenarnya dimulai, Liverpool malah jeblok dan cuma menang 2 kali dari 7 pertandingan awal Liga Inggris. Mereka juga sempat dibantai 1-4 oleh Napoli di partai pertama Liga Champions sebelum memenangi 2 pertandingan berikutnya. Ciri khas Liverpool yang selalu bermain agresif tak lagi terlihat dan mereka malah lebih sering kebobolan duluan. Di musim ini saja Liverpool cuma 2 kali dalam posisi unggul selama 90 menit. Kondisi ini juga diperparah dengan menurunnya performa para pemain intinya seperti Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, dan Mohamed Salah. Salah yang biasanya moncer kini malah mejan usai mendapat kontrak baru. Klopp pun memahami kalau para pemainnya kini kesulitan menunjukkan performa seperti biasanya, tapi kemenangan atas Rangers FC di Liga Champions tengah pekan kemarin menumbuhkan harapan dalam diri klub. Dengan racikan strategi baru yakni 4-2-3-1, Klopp berharap Liverpool bisa kembali garang dan membuat lawan kesulitan meredam. Penting sekali untuk kami bisa bermain tanpa lawan dapat menebaknya, jadi kami butuh sistem berbeda, ujar Klopp di ESPN. Kami tidak ingin membuatnya jadi lebih ribet dari biasanya, tapi kami memang harus tampil dalam bentuk terbaik untuk lawan kami berikutnya dan juga diri sendiri. Tim lain sudah menemukan cara menghadapi kami ketika tidak tampil dalam bentuk terbaik. Tidak ada sistem yang tidak punya kelemahan. Ini semua soal bagaimana kami tampil dan apa yang kami lakukan dengan intensitas itu. Kami masih bekerja keras menemukan jalan keluarnya. Anda tidak bisa bilang kami sudah bangkit. Kami butuh konsistensi. Saya tidak mau berpikir soal sekarang. Saya dan kami harus tampil bagus agar bisa mencapai luar biasa. Jurgen Klopp menambahkan. Masih mandul. Ini nasihat Jurgen Klopp agar Darwin Núñez kembali gacor.
Manajer Liverpool Jurgen Klopp kembali menegaskan bahwa Darwin Núñez bukan pembelian gagal timnya. Ia menilai sang striker punya potensi yang sangat besar, namun memang ada beberapa hal yang harus diperbaiki dari sang striker. Di bursa transfer musim panas kemarin, Liverpool memutuskan untuk membuat investasi besar. Mereka mengucurkan lebih dari 100 juta euro untuk mengamankan jasa Darwin Núñez dari Benfica. Namun sejauh ini investasi Liverpool terlihat seperti investasi bodong. Pasalnya striker asal Uruguay itu masih kesulitan untuk menunjukkan kemampuannya sebagai striker elit. Klopp menyebut bahwa ada beberapa hal yang membuat Núñez tidak bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Saya rasa dia bilang sendiri bahwa ia terbebani dengan label harga dan sebagainya. Buka Klopp yang dikutip dari The Mirror. Klopp percaya kepada Núñez bukan pembelian gagal, karena ia melihat sendiri kualitas sang striker. Ia menyebut Núñez menunjukkan performa yang apik di sesi latihan. Jadi ia hanya perlu mempraktekkan apa yang ia lakukan di pertandingan yang sebenarnya. Anak ini memiliki pergerakan yang sangat bagus. Jika Anda melihat penyelesaian akhirnya di sesi latihan kami, Anda akan berpikir, ya Tuhan, kata Klopp. Kalau menilai ada satu hal yang bisa membuat Núñez menemukan ketajamannya lagi di lini serang The Reds. Ia ingin sang striker lebih tenang saat berada di kotak penalti lawan, karena ia menilai jika Núñez tenang, ia bisa mencetak banyak gol bagi Liverpool. Dia hanya perlu menenangkan dirinya. Dia pertandingan, ia terkadang terlalu terburu-buru dalam menembak. Ia hanya perlu lebih tenang dan memaksimalkan penyelesaian akhirnya. Ia menandaskan. Jelang Arsenal versus Liverpool, ada 5 penggawa The Reds menepi. Ada 5 penggawa The Reds yang menepi jelang super big match Liga Inggris Premier League yang menyajikan laga antara Arsenal versus Liverpool. Lantas, apakah dengan menepinya 5 penggawa itu bisa bikin Liverpool keok kala bertamu ke kandang Arsenal nanti? Arthur Melo dikabarkan cedera otot dan akan melewatkan super big match Liga Inggris antara Arsenal versus Liverpool nanti. Andrew Robertson mengalami cedera lutut kala Liverpool digebuk Napoli dengan skor 4-1 di laga perdana Liga Champions beberapa waktu lalu. Kehilangan Robertson jelas berdampak menurunkan kualitas Liverpool, mengingat ia bagian dari skuad utama The Reds. Naby Keita sendiri sudah menepi buntut cedera pahanya sejak Liverpool membekuk Manchester City di Community Shield beberapa bulan lalu. Dengan demikian, sang pemain belum memainkan satu laga pun bersama The Reds pada musim anyar ini. Oxlade-Chamberlain memang sering dirundung cedera selama karirnya dan tentu tidak akan bisa bertanding nanti di laga Arsenal versus Liverpool. Pria berusia 29 tahun ini menderita cedera hamstring serius kala Liverpool menghadapi Crystal Palace di tur pramusim di Singapura. Curtis Jones, pria berusia 21 tahun ini adalah pemain muda dengan prospek yang cukup baik bagi Liverpool ke depan, namun sayangnya ia tidak bisa merumput di laga Arsenal versus Liverpool nanti. Pasalnya, Jones berlatih kembali terlalu cepat sehingga ia kembali dibekap cedera pada tibia yang sempat menerpanya sebelumnya.